Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul meningkatkan kawasan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa menghendaki agar setiap hari kita mengalami pertumbuhan iman yang benar, yang digambarkan seperti naik terus dan masuk ke satu kawasan rohani yang lebih tinggi, ya. Jadi masuk satu kawasan, yaitu kawasan rohani yang lebih tinggi. Memang Allah hadir di mana-mana, tetapi tidak semua orang percaya sungguh-sungguh mengalami Allah. Dan tidak semua orang Kristen juga mengalami pertumbuhan untuk terus memasuki kawasan Allah. Saudara-saudara, Allah itu nyata, Allah itu real, bukan dongeng, bukan mitos, bukan fantasi. Ya, Allah itu maha hadir. Tetapi faktanya Allah seperti tidak ada, dan banyak orang sebenarnya ateis. Walaupun dia mengaku beragama dan mulutnya mengaku percaya Tuhan, tetapi nyatanya mereka ateis praktis. Lebih menyedihkan kalau mereka adalah orang Kristen yang sudah belajar teologi, ya, yang cakap berbicara tentang Tuhan, tetapi kenyataannya ia ateis. Hal itu jelas bisa dilihat dari perilakunya yang kejam, yang bengis terhadap sesama. Sejatinya, ini menunjukkan bahwa dia tidak peduli perasaan Allah, dan tidak sedikit manusia yang berlaku seperti hewan, mencapik-capik orang lain dengan semena-mena. Orang-orang seperti ini suatu kali akan dicapik-capik juga, dibuang ke dalam neraka api kekal. Ini sungguh mengerikan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kejahatan orang, ketegaan terhadap sesamanya, ya, kita melihat bahwa neraka tidak mungkin tidak ada. Tetapi surga juga pasti ada untuk mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yang berbuat baik terhadap sesama, walaupun kebaikannya tidak ada yang melihat atau tidak mendapat balasan. Tetapi Allah memperhitungkan ada orang-orang yang terus bertumbuh di dalam iman, di lingkungan orang Kristen dengan harga mahal yang harus ia bayar untuk meningkatkan kawasan hidup rohaninya. Lalu meningkatkan dengan cara apa? Tentu tidak ada cara lain kecuali dengan pikiran yang bersih, mulut yang bersih, perilaku yang benar, yang kita sebut sebagai kesucian. Sementara itu, hatinya harus semakin terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Tidak boleh ada sesuatu yang mengikat, yang menjadi kesenangan dan kebahagiaan dirinya. Kita memang butuh rumah, ya, butuh mobil, uang, dan fasilitas lain. Tentu sesuai dengan kelas masing-masing orang. Mewah atau tidak itu tergantung kelasnya. Di kampung, ya misalnya, motor juga sudah menjadi barang mewah. Tetapi bagi orang yang penghasilannya bisa beberapa miliar, ya, mobil yang berharga 15 miliar itu tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang penting jangan ada ikatan, karena kita harus ingat, kita pasti mati dan pulang. Masalahnya kita mau pulang kemana? Ya, mau pulang kemana coba? Ini tergantung kita. Mau pulang ke neraka atau ke surga? Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang menabur dalam daging menuai kebinasaan. Yang menabur dalam roh akan menuai kemuliaan bersama Tuhan.
Maka untuk meningkatkan kawasan rohani, hidup kita harus suci. Harus tidak terikat dengan dunia. Kita harus meledakkan hati, membuat membara hati kita mencintai dan mengasihi Allah, serta menghormati Allah. Jadi, tidak ada yang bisa melarang kita mengasihi Allah. Bahkan diri kita sendiri tidak boleh melarang kita mengasihi Allah. Daging kita, diri kita, manusia lama kita sering menarik kita untuk tidak mengasihi Allah. Tetapi kita harus berani mengasihi Allah, menghormati Allah lebih dari apapun dan siapapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus berani menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan, Allah Bapa kita. Kita membutuhkan Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari oksigen yang kita hirup, lebih dari udara yang kita hirup, yang karenanya kita bernafas. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari darah kita, lebih dari air yang kita minum. Dan Allah tahu kalau kita benar-benar mengasihi Dia, menghormati Dia, dan memerlukan Dia. Allah juga tahu ketika kita tidak membutuhkan Dia. Ketika kita membutuhkan Allah hanya karena kuasanya, tangannya yang kuat untuk meraih dunia bagi keinginan kita, ini adalah sikap yang kurang ajar. Kita membutuhkan Allah karena memang Dia adalah kebutuhan utama hidup kita, bukan yang lain. Orang-orang seperti itu baru bisa benar-benar memuja Allah. Seperti seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita, atau seorang wanita jatuh cinta kepada pria. Wanita ini tidak bisa hidup dengan pria manapun. Jadi ketika kita berkata, aku memujamu, aku mengasihimu ya Bapa, ini bisa dirasakan oleh Allah. Sebagaimana kita juga punya perasaan, dan kita bisa tahu orang mencintai kita atau tidak, menghargai kita atau tidak. Allah juga tahu apakah kita menghargai Dia, apakah kita mengasihi Dia atau tidak. Kalau kita bisa memuja dan mengasihi Allah dengan tulus, kita pasti akan naik kelas. Kita akan bisa terus masuk kawasan-kawasan baru untuk menerobos ke wilayah yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.